warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amara ahmaduhu wa ashkuruhu wa astaghfiruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Amma ba'd. Subscribe channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Partai Nasional Demokrat dalam helatan ulang tahunnya ke-11 pada tanggal 9 sampai 11 November 2022 di GCC Senayan, Jakarta, pada kali ini harus mengalami ulang tahun tanpa kehadiran seorang kepala negara atau seorang presiden, di mana Ahmad Ali, Waketum atau Wakil Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, mengkonfirmasi bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan menghadiri gelaran ulang tahun yang diselenggarakan oleh Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Hal itu dikonfirmasi oleh Ahmad Ali kepada media, dan dikabarkan bahwa Presiden Joko Widodo hanya akan mengirimkan sambutan dalam bentuk unggahan video yang nanti akan ditayangkan di dalam acara ulang tahun Partai Nasdem. Sesuai channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menduga kuat bahwa ketidakhadiran Presiden Joko Widodo ini ada kaitannya dengan sikap politik dari Partai Nasional Demokrat yang sejak awal telah mengusung sosok Saudara Anies Baswedan sebagai kandidat capres. Ya, kita sebut sebagai kandidat capres karena sebelum sampai pada tahapan pendaftaran di KPU, maka siapapun nama-nama yang hari ini beredar belum bisa disebut sebagai calon presiden, tetapi masih kandidat capres atau bakal calon, begitu kira-kira. Dan itu pula yang kemudian menyebabkan Presiden Joko Widodo pada gelaran ulang tahun, gelaran rapat, ya bukan ulang tahun, rapat di Partai Golkar, mewanti-wanti kepada Partai Golkar agar tidak sembrono dalam menentukan calon pemimpin atau calon presiden. Dan hal itu ditambah lagi dengan insiden di mana saat bersalaman ada video yang viral di tengah-tengah masyarakat di mana ada bahasa keengganan dari Presiden Joko Widodo untuk berpelukan dengan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh. Dan video itu yang kemudian dikomentari oleh netizen atau banyak masyarakat di sosial media sebagai konfirmasi atau bahasa isyarat atau bahasa tubuh dari seorang Jokowi yang tidak merasa nyaman dengan sikap politik yang diambil oleh Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasional Demokrat yang mengusung Saudara Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Sesuai KKP channel dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lain juga, misalnya kemarin pada saat ulang tahun Partai Perindo, kembali ketidakharmonisan ya antara Ketua Umum Partai Nasional Demokrat dengan Presiden Joko Widodo terkonfirmasi dengan tidak hadirnya Surya Paloh di acara Perindo. Di dalam acara Ultah Perindo, Presiden Jokowi hadir, dan saat itu memang Presiden Joko Widodo menyebutkan prestasinya sebagai wali kota Solo 2 periode, kemudian gubernur DKI 1 periode, dilanjut dengan 2 kali periode memenangi Pilpres, yakni pada Pilpres 2009 dan kemudian 2014 maksud saya, 2019 dan 2019 nanti sampai 2024 kalau sampai pada purna jabatannya, begitu. Dan saat itu Jokowi meminta maaf pada Prabowo karena Prabowo 2 kali kalah rival dengan Joko Widodo. Pertama, Prabowo mendampingi Hatta Rajasa dan itu juga kalah. Yang kedua, Prabowo didampingi oleh Sandiaga Salahuddin Uno dan juga kalah. Dan saat itulah ada celetukan yang kemudian dikomentari beragam, baik oleh pendukung Partai Gerindra dan juga di luar Partai Gerindra, yakni katanya nanti jatahnya Prabowo Subianto di 2024. Subscribe channel dan mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nasdem sendiri belum pasti akan mulus mengusung Anies Baswedan sebagai capres yang kelak akan berlaga di Pilpres 2024. Kenapa demikian?
Itu lagi-lagi karena Nasdem sendirian juga akan terganjal dengan ketentuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, di mana di situ berlaku ketentuan presidensial threshold, yakni batas ambang bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan calon presiden atau calon wakil presiden, di mana yang bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden yakni partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi parlemen di DPR minimal 20% atau jumlah suara nasional 25%. Nasdem sendiri masih di bawah 9% ya, di bawah 10%. Dia tepatnya 7 atau 8% gitu. Sebelumnya juga Nasdem berkomitmen akan berkoalisi dengan dua partai lain, dan kalau sebenarnya ya niat koalisi Nasdem dengan dua partai lain ini goal, tentu tiga partai ini yakni Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat akan bisa mengusung pasangan Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Karena suara Nasdem ditambah suara PKS ditambah suara Partai Demokrat, ketiganya memenuhi kuota untuk memenuhi syarat minimum presidensial threshold sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Namun alih-alih mereka bersepakat tapi deklarasi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden yang rencananya akan dideklarasikan hari ini tanggal 10 November 2022 bertepatan dengan Hari Pahlawan, ternyata urung atau batal dilakukan. Sebabnya adalah PKS dan juga Partai Demokrat merasa belum saatnya karena masih banyak hal yang harus dipersiapkan. Namun kita masyarakat patut menduga bahwa sebabnya adalah belum adanya kompromi atau kesetimbangan politik yang dicapai, yakni komitmen berbagi kekuasaan antara Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat. Karena mereka paham berkoalisi itu dalam rangka untuk mendapatkan kekuasaan, tentu mereka tidak mau terlibat dalam koalisi, tetapi statusnya hanya gotong royong, hanya diperas keringatnya, hanya urun tenaganya, tetapi tidak jelas komitmen. Salah satu yang menjadi polemik yang sampai hari ini juga belum mendapatkan kompromi politik di antara tiga partai ini adalah siapa calon wakil presiden yang akan diusung. Memang ketiganya sepakat untuk mengusung saudara Anies Baswedan sebagai kandidat capres yang akan diusung berlaga di Pilpres 2024. Namun ketiga partai ini, baik Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan juga Partai Demokrat, ketiganya belum menyepakati sosok nama calon wakil presiden yang akan diusung dan disepakati. Di internal PKS muncul nama Ahmad Heriawan, yang mantan gubernur Jawa Barat, yang menurut PKS digadang-gadang dan cocok untuk mendampingi Anies sebagai wakil presiden. Sementara itu kita tahu bahwa Ketua Umum Partai Demokrat AHY Agus Harimurti Yudhoyono juga punya kehendak untuk bisa berlaga dan mendampingi Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden. Sementara itu di internal Partai Nasdem, meskipun tidak pernah menyebut siapa sosok yang akan diusung menjadi cawapres, bahkan beberapa kali Partai Nasdem menekankan kepentingan atau kewenangan untuk menentukan siapa calon wakil presiden sebenarnya menjadi kewenangan Anies Baswedan, tetap saja Nasdem belum juga punya kata sepakat tentang siapa calon wapres yang diusung. Dan bukan hanya itu, saya kira konstelasinya tidak hanya menentukan siapa yang akan menjadi wapres, tapi juga komposisi menteri apa kelak kalau menang ya, yang akan dijadikan sebagai garansi politik untuk memuluskan terjadinya koalisi dan mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024. Termasuk di dalamnya kita bisa paham kenapa PKS lebih hati-hati, karena PKS punya pengalaman pahit saat berkoalisi dengan Gerindra mengusung Prabowo Subianto. Pada mulanya PKS juga berkehendak atau berkeinginan agar wapresnya dari partai PKS, karena capresnya sudah berasal dari partai Gerindra saat itu. Wapres yang diusung oleh PKS untuk mendampingi Prabowo adalah Salim Segaf Al-Jufri, tapi akhirnya PKS berkompromi, bersedia mengalah, di mana akhirnya dua-duanya, yakni capres dan cawapresnya berasal dari partai Gerindra, yakni
saudara Prabowo Subianto sebagai capres dan saudara Sandiaga Salahuddin Uno sebagai cawapres. Dan pada akhirnya ada harapan lain yang sebenarnya sedang berusaha dibidik oleh PKS, yakni posisi Sandiaga Salahuddin Uno. Karena Sandiaga Salahuddin Uno saat itu menduduki sebagai wakil gubernur DKI Jakarta, sehingga ketika dia naik menjadi cawapres, maka dia harus mundur dari jabatan wakil gubernur, dan harapannya saat itu wagubnya berasal dari PKS. Tapi setelah kalah, setelah Gerindra kalah, Prabowo kalah, Sandiaga kalah, Prabowo kemudian justru berkoalisi dengan kekuasaan, Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, dan kemudian Sandiaga Salahuddin Uno menjadi Menteri Parekraf, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. PKS pun akhirnya terpaksa tidak kebagian jatah wagub, karena wagub akhirnya juga diisi oleh Ahmad Riza Patria yang juga dari Partai Demokrat. Akhirnya PKS mengalami amsyong 2 kali, tidak mendapatkan posisi saat pencapresan sebagai wapres, dan juga tidak mendapatkan komitmen untuk bisa mengisi posisi di Wagub DKI Jakarta. Saya kira hari ini juga persoalannya bukan hanya tentang kompromi siapa yang akan menjadi wakil presiden mendampingi saudara Anies Baswedan, tetapi juga soal siapa menteri-menteri yang kelak akan disusun sebagai bagian dari kabinet yang menjadi pendukung Anies Baswedan. Karena lagi-lagi konstelasi politik Pilpres itu tidak berpikir tentang bagaimana atau apa yang terbaik bagi rakyat, tetapi para elit politik selalu berpikir kekuasaan apa atau kue kekuasaan apa atau jabatan apa yang akan diperoleh. Dalam kaplingan partai politik tentu menteri dan wakil presiden adalah jatah menteri. Kalau itu statusnya hanya untuk menjadi misalnya komisaris atau direksi BUMN, itu jatahnya relawan itu. Tapi kalau partai pasti mereka minta posisi, kalau tidak wakil presiden ya para menteri. Tapi hari ini mereka juga akan mengaitkannya karena Pilpres atau pemilu 2024 itu juga dilaksanakan berbarengan dengan pilkada. Salah satunya adalah berbarengan dengan pilkada DKI Jakarta. Tentu bahasan tentang siapa cagup yang akan diusung oleh ketiga partai ini dalam Pilgub DKI Jakarta juga akan menentukan corak koalisi yang akan mereka bangun. Apakah mereka akan mendapatkan ya kompromi politik, misalnya terlepas tidak dapat posisi wapres tapi nanti cagupnya dari partai tertentu dan didukung oleh partai yang lain. Sebagaimana kita ketahui untuk di Partai Gerindra dikabarkan Ahmad Riza Patria juga bakal ya maju, walaupun juga belum mulus karena tentu saja harus melalui pertarungan internal untuk mendapatkan rekomendasi dari DPP. Karena seluruh pilkada rata-rata aturan internal partai itu mengatur bahwa kewenangan untuk menentukan siapa calon kepala daerah yang akan diusung partai itu ada pada DPP, Dewan Pimpinan Pusat. Itu berlaku bagi semua partai. Jadi otoritas yang menentukan siapa calon gubernur, calon bupati, atau calon wali kota, itu semuanya berada pada Dewan Pimpinan Pusat. Seluruh partai demikian mengatur. Karena itulah disitulah biasanya terjadi transaksi pemberian atau permintaan mahar-mahar politik untuk mendapatkan tiket dukungan dari partai politik tertentu. Kadang-kadang dukungan itu diberikan kepada kader internal, dan kadang pula kalau kader internal itu tidak memiliki kekuatan elektabilitas, dukungan itu diberikan kepada kader di luar partai, tapi dengan catatan harus memenuhi syarat. Dan diantaranya syarat tentu apa yang disebut sebagai mahar politik atau biaya politik. Ini sudah biasa dan ini sudah menjadi rahasia umum. Kembali kepada soal Jokowi dan Surya Paloh, saya kira persoalannya tidak sekedar ketidakhadiran saudara Joko Widodo selaku presiden dalam acara penting, yakni acara ulang tahun Partai Nasional Demokrat yang ke-11 yang dihelat di GCC Senayan mulai kemarin tanggal 9 sampai besok tanggal 11. Jadi 9, 10, 11 November 2022. Tapi bisa jadi ini adalah satu bentuk komunikasi politik yang disampaikan oleh saudara Jokowi untuk memberikan pesan kepada Surya Paloh atau Partai Nasdem agar tidak melanjutkan posisi politik yang mendukung saudara Anies Baswedan. Bisa demikian. Karena memang kita ketahui ada semacam keengganan saudara Jokowi terhadap
posisi Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden. Berbeda kondisinya ketika Jokowi bicara soal Prabowo atau Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo misalnya Jokowi berapa kali mengadakan pertemuan dengan Projo, yakni sebuah ormas pro Jokowi, bahkan hadir bersama Ganjar Pranowo di Purworejo beberapa saat lalu. Dan juga termasuk Jokowi misalnya di dalam acara partai ulang tahun partai kemarin, Partai Perindo, partainya Haritanu Sudibyo, juga terbuka menyatakan 2024 itu jatahnya Prabowo Subianto. Ini adalah bahasa-bahasa verbal, bahasa-bahasa yang mengkonfirmasi setidaknya tidak ada keengganan Jokowi terhadap Prabowo Subianto ataupun Ganjar Pranowo. Tetapi kepada Anies Baswedan ada semacam keengganan politik, terlepas dulu Anies Baswedan juga pernah menjadi tim suksesnya Joko Widodo, bahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era Jokowi, walaupun di tengah jalan akhirnya dipecat oleh Joko Widodo. Itu pula yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo, andaikan dahulu saudara Anies Baswedan tidak dipecat oleh Presiden Joko Widodo, boleh jadi saudara Anies Baswedan tidak didukung oleh kaum kampret atau kaum kadrun, atau bahasa Ganjar itu bisa jadi ya Anies Baswedan dianggap masih sebagai kaum cebong begitu. Sejumlah kecelakaan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memang tidak punya ekspektasi yang terlalu tinggi ya dengan kontestasi politik pada 2024 ini. Mengapa demikian? Karena kita melihat ada dua faktor dalam perubahan. Pertama faktor rezim, yang kedua faktor sistem. Atau bahasa lainnya, yang pertama soal pemimpin, kita sedang tentu saja membutuhkan pemimpin yang qualified, yang jujur, yang amanah, yang beriman, yang adil, yang taat kepada Allah, memiliki kemampuan atau kapasitas untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan secara jujur dan amanah. Namun yang kedua, tentu saja kita membutuhkan sebuah sistem atau kepemimpinan atau sistem pemerintahan yang menjamin adanya keadilan, adanya kejujuran, adanya jaminan akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau ana ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Dan sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka pastilah Allah akan turunkan barokah dari langit dan bumi. Namun karena banyak yang ingkar, mendustai ayat-ayat Allah, maka Allah turunkan ya petaka musibah sebagai balasan dan agar mereka kembali kepada jalan yang benar, yakni jalan kepada Allah SWT. Nah, mengenai soal sistem pemimpinan ini, kita semua pasti meyakini hanya sistem atau kepemimpinan yang berasal dari syariat Islam, yakni sistem pemerintahan Islam, atau dengan bahasa lain disebut dengan khilafah, yang mampu menjamin tegaknya keadilan. Sebab hanya sistem khilafah yang menerapkan hukum Islam secara kafah. Sementara setiap penerapan hukum selain hukumnya Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala telah dilabeli sebagai sistem yang zalim, pasti mengakibatkan adanya kezaliman. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humud dzalimun. Dan barang siapa yang menerapkan hukum selain hukumnya Allah, maka mereka termasuk orang-orang zalim. Karena itu soal kepemimpinan di Pilpres 2024 tidak ansih atau hanya bicara soal siapa yang akan dipilih atau pemimpin mana yang akan amanah, jujur, adil, dan seterusnya. Tetapi kita juga harus memikirkan sistem apa yang amanah. Kalau kita kembali pada sistem demokrasi yang sekuler, kita sudah rasakan memang demokrasi tidak didesain untuk menerapkan syariat Islam. Dan karenanya pasti ya, pemerintahan yang dihasilkan dari sebuah sistem yang tidak menerapkan syariat Islam ada pemerintahan yang zalim. Kita tahu bahwa hari ini begitu banyak hukum-hukum Allah ditelantarkan, apa yang Allah haramkan dihalalkan oleh sistem demokrasi, sebaliknya apa yang Allah wajibkan, Allah syariatkan justru diharamkan oleh sistem demokrasi. Allah mewajibkan hudud, kisos, diat, takzir, mukhalafah. Tetapi demokrasi sekuler ini justru mengharamkan hukum Allah itu diberlakukan. Allah mengharamkan riba, zina, judi. Tetapi di dalam sistem sekuler demokrasi justru riba menjadi suku guru perekonomian, menjadi tulang punggung perekonomian. Dan dampaknya kita terzalimi, muncul krisis, dan di antara krisis menuju krisis lainnya selalu terjadi secara periodik, muncul masalah-masalah yang sebenarnya memang
itu berasal dari sistem yang rusak, dari sistem ribawi tadi. Andaikan sistem yang rusak tadi diganti dengan sistem Islam, dihapusnya ribawi, dibaginya kepemilikan secara syar'i, di mana negara mengatur pembagian atau distribusi ekonomi melalui pembagian sistem kepemilikan, ada al-milkiyatul ammah, kepemilikan umum yang dilarang bagi individu untuk menguasai atau memilikinya. Ada al-milkiyatul fardiyah, di mana individu boleh memilikinya karena itu bagian dari hak syar'i bagi hamba untuk memiliki secara individu, dan ada al-milkiyatul daulah atau kepemilikan negara, di mana hanya negara yang punya wewenang untuk mengelola dan mentasarrufkan harta-harta tersebut sesuai dengan petunjuk syara. Ini adalah hal yang harus terus kita bincangkan, kita sampaikan kepada umat, agar umat tidak terkecoh, tidak terlena hanya dengan narasi pemimpin siapa yang akan dipilih, tetapi juga harus memikirkan dengan masak-masak sistem kepemimpinan apa yang baik bagi negeri ini. Bila fisabil haq fastabiqul khairat, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.